Baik, eee, kita lanjutkan ya. Itu contoh penyelesaian kasus rekursi ya. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan, mungkin ada 6 contoh ya. Yang pertama ya, nanti akan kita bahas tentang, faktorial ya. Tapi sebelumnya, kita, lanjutkan dulu, kita bahas tentang, nanti flowchart ya. Flowchart dan juga, logika yang ada di rekursi seperti apa. Jadi, dengan Python ya, kita nanti implementasikan dengan Python, konsep rekursi itu diimplementasikan dengan membuat suatu fungsi ya, yang dapat memanggil fungsi lainnya. Ya, kita punya fungsi, lalu fungsi tersebut dipanggil kembali di dalamnya, ya. Jadi tujuannya memang untuk memanfaatkan fungsi tersebut. Jadi, nilai yang ada di dalam rekursi di awal tentunya akan berubah ya, berubah mengikuti, pergantian setiap alur nilai yang akan dimasukkan di parameter, formal itu, ya. Jadi kalau di sini misal kita punya 6 faktorial misal, di sini berubah menjadi 6 kali 5 faktorial, maka di iterasi berikutnya ya tentu akan berubah lagi. Di iterasi di proses berikutnya, di rekursi berikutnya menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Lalu karena rekursi ini memanggil fungsi itu lagi, ya dia akan kembali lagi terus. Makanya untuk memberhentikan proses yang ada di rekursi ini, maka kita perlu yang namanya kondisi ya, kondisi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat sebuah kondisi di dalam, proses rekursi, ya. Oke, jadi memungkinkan bagi fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, ini, salah satu contoh ya, secara umum saja bagaimana fungsi rekursi itu bisa diterapkan ya. Ini, berikutnya ya kita punya the function name, di sini ada variable name, if condition 1 maka return 1. Nah, ini, kondisi lainnya. Jadi kalau nanti misal ya, di sini kita berikan, inputannya ketika user memasukkan angka di sini adalah 1 ya. Maka angka 1 ini masuk di dalam function, function ini akan dimasukkan ke dalam, definisi fungsi, lalu kita, eee, di dalam variable name itu ada nilai 1, lalu dicek di sini. Jika kondisi 1 ya, jika nilai sama dengan 1, maka yang di-return adalah 1, karena secara logika faktorial dari 1 itu berapa? 1. Begitupun 0 ya, 0 itu juga faktorialnya 1 ya, oke. Nah, lalu ketika nilai yang dimasukkan itu tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 0, ya tentunya maka yang dimasukkan adalah kondisi kedua, di mana else return function name ya. Function name di sini kita, lakukan iterasi. Terserah nanti di sini ada, rekursi untuk melakukan faktorial atau bilangan Fibonacci ya, Fibonacci atau bilangan triangular dan sebagainya ya. Intinya seperti itu. Ini di sini kita punya flowchart ya, di sini dimulai dari, start ya, lalu kita punya variable input, deklarasikan dulu, lalu variable input kita masukkan nilainya, lalu kita manfaatkan fungsinya. Kita panggil fungsinya sekaligus parameter aktualnya, function ini akan memanggil ke sini, ya. Lalu function di situ akan mengecek ya, jika misal, faktorial 1, maka ya dia tidak perlu diproses ke sini ya, dia akan proses di sini, nanti akan di-return 1. Tapi kalau dia lebih dari 1, misal 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya, maka yang digunakan adalah di else-nya. Lalu proses end semua, diakhiri. Oke? Oke, ini contoh pertama ya, bilangan faktorial non rekursif ya. Artinya, ini tidak menggunakan rekursi, tapi menggunakan while nanti. Nah, ini kita buat dulu function-nya, lalu parameter name-nya apa, lalu, kita inisialisasikan, misal nanti kita punya variable product sebagai nilai pengali awal ya, pengali awal sama dengan 1 misal, lalu buat looping while, melakukan perulangan perhitungan faktorial, lalu, kita kalikan ya,
produk dikalikan n ini sejumlah dengan, apa namanya, inputan ya, lalu di mana n nanti sebagai parameter formal kita, lalu di-return. Lalu fungsinya dipanggil, lalu masukkan nilai sebagai parameter aktual, yang akan dicari hasil faktorialnya. Oke. Nah, di sisi kanan dan sisi kiri ya bisa dilihat di situ, di sisi kiri ada Python ya. Jadi kita definisikan dulu function-nya seperti apa, lalu karena di sini adalah non rekursif, bukan menggunakan rekursi, maka kita gunakan while, yang artinya dia akan dijalankan terus-menerus, selama nilai yang dimasukkan n itu lebih besar daripada 0 ya. Jadi kalau di sini 0 atau -1 maka tidak akan diproses ya. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4 maka akan diproses masukannya. Lalu produk sama dengan produk kali n-1 di-return ya. Lalu kita panggil. Nah, ini untuk memanfaatkan function yang sudah dibuat. 0 faktorial berapa, 1 faktorial berapa, 2 faktorial berapa, 3 faktorial berapa, 4 faktorial berapa, dan 5 faktorial berapa. Nah, sisi kanan ini saya jelaskan perhitungannya ya. Jadi misal n sama dengan 5 ya, yang ini ya. Nah, pengalinya default-nya n adalah 1, produknya adalah 1 default-nya ya, 1. Lalu di iterasi berikutnya ya, maka produk ini tentu akan berubah nantinya. Bukan bernilai 1 nanti akan berubah ya. Karena rumusnya adalah n dikalikan n-1, ingat ya. Nah, maka dari itu ketika iterasi ya berikutnya, produk sama dengan 1 kali 5 itu 5, lalu ketika ada proses pengurangan ada n-1, nah, maka 5-1 sama dengan 4. Maka yang di-return itu adalah yang 5 dulu, pengalinya dulu, yang di awal ya. Lalu di iterasi kedua ya, produknya n-1 ya, produk dikalikan n ya, produknya 5, lalu 4-nya yang diambil sebelumnya juga. Ya, sehingga didapatkan 20. Lalu di proses berikutnya jangan lupa dikurangi. Ya, n yang sebelumnya dikurangi dengan 1, dapatlah 3. Ya, ini beriringan terus. Lalu kita simpan return 20 karena yang di-return itu produknya ya, 20. Di iterasi berikutnya, ketiga, produk sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, 20 dapat dari mana? Dapat dari pengali sebelumnya, n sebelumnya. Maaf, produk ya, produk sebelumnya. Ya, 20. Masuk sini. Lalu dikalikan 3. 3 didapatkan dari sebelumnya, 4-1 sama 3. 60. Di iterasi berikutnya 3 dikurangi 1, dapatlah 2. Ya, tapi ingat yang di-return bukan 2 tapi 60. Ya, 60. Terus begitu hingga nanti ya kita dapat produk sama dengan 120 kali 1 sama dengan 120. Nah, ketika n-nya itu adalah 1 dikurangi 1 maka dapat 0. Artinya ketika ini ya while-nya itu 0, kan 0 itu bukan lebih besar dari 0 kan, 0 adalah sama dengan 0, maka proses looping itu akan berhenti. Ya, dia akan berhenti. Jadi kalau ini tidak diberhentikan ya akan jalan terus-menerus. Ya, sehingga akan menjadi error nanti. Gitu. Maka kita dapatkan 120. Oke. Nah, ini faktorial dengan rekursif ya. Jadi kalau yang tadi non rekursif, ini dengan rekursi. Nah, perbedaannya seperti apa? Jadi di sini kita tetap menggunakan function, kita definisikan function, lalu kita buat kondisinya ya. Jika n sama dengan 0 maka return 1 ya. Ingat tadi ya, 6 kali 5 kali 4. Jadi kalau nanti 0 faktorial ya kita kan dapatnya 1. Ya, jadi harus lebih dari n ya, harus lebih dari 0 ya. Lalu jika nanti n-nya itu lebih dari 0 maka bisa dimasukkan ke dalam sini.
kita buat function-nya di return. Return n kali function name n min 1. Nah, kita bisa gunakan faktorialnya karena bisa memenuhi kondisi yang lainnya, bukan yang di sini. Lalu kita panggil function-nya, ya, lalu masukkan sebuah nilai sebagai parameter aktual yang akan dicari hasil faktorialnya. Oke, nah, ini implementasi di Python, ya, def faktorial, ya, kita masukkan n-nya, jika n sama dengan 0, maka kita return 1, lalu kalau else, nanti kita bisa gunakan rumus faktorialnya. Lalu bagaimana Pak prosesnya? Ini bisa dilihat di sini. Misal n sama dengan 5, ya, maka kita bisa lihat subrutin dari faktorial 5 itu, kita lihat di sini, dicek ya, 5 itu tidak sama dengan 0, maka return, ya, kita gunakan di sini, ya. N, ya, 5 dikalikan faktorial 5, ya, 5 min 1 sama dengan 4. Oke, faktorial ini tentunya akan memanggil faktorial itu sendiri, ya. Maka di proses berikutnya, n itu sudah berubah menjadi 4, bukan 5 lagi. Maka 5 yang sebelumnya tersimpan, 4 itu tersimpan, lalu dikalikan dengan faktorial 4 min 1, sama dengan 3. Ya. Faktorial ini akan memanggil lagi faktorial berikutnya, yaitu 3 min 1. Tapi yang sebelumnya tetap disimpan, 5 kali 4 kali 3 kali 2, ya. Lalu disimpan lagi di sini. Terus sehingga nanti dia akan berhenti ketika, ya, nanti kalau faktorialnya 1 min 1 sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Ya, 1 min 1 sama dengan 0. Maka ketemulah akhir di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 120. Oke, bilangan berpangkat, ya. Ya, jadi bagaimana membuat memanfaatkan rekursi untuk memangkatkan suatu bilangan, ya. Jadi buat sebuah fungsi menggunakan def function name, lalu jika condition sama seperti tadi ya, n sama dengan 0, maka dia di return 1, kondisi lainnya lakukan perhitungan pemangkatan, ya. Dikalikan function name x min 1, ya. Ini untuk proses pemangkatan, ya. Lalu buat dua variabel inputan x sebagai bilangannya dipangkatkan dan y yang pangkatnya, ya. X ini bilangannya dipangkatkan, y bilangan yang y itu pangkatnya. Lalu kita masukkan parameter tadi di dalam fungsi, ya. Oke, maaf berarti yang ini bukan n tapi y ya. Ini y-nya sama dengan 0, maka di return 1. Karena y kalau dipangkatkan misal 2 pangkat 1 ya bilangan itu sendiri, ya. Gitu. Oke. Kita lihat di sini. Jadi def pangkat x sama koma y, ya. Input masukkan nilai, misal di sini 5, y sama dengan 3, ya. Maka 5 dipangkatkan 3 adalah 125, ya. Oke. Nah, subrutin ya, pangkat 3 mulai dari sini, ya. Misal di sini 3, jika 3 itu sebanding dengan 0 ternyata tidak, maka tidak berlaku, maka dilanjut di sini. Return ya, 3, ya, x-nya itu 5, berarti 5 dikalikan pangkat 5, ya, 3 min 1, ya, 3 min 1. Maka bisa didapatkan 5 dikalikan pangkat dari, ya, 5, lalu jangan lupa ini adalah hasil y yang berikutnya, adalah 2 pangkatnya nanti, ya. Lalu sebutin berikutnya 5, ya, lalu dikalikan 5 lagi, ya. Yang dimanfaatkan adalah x-nya, nilai 5, tapi kita harus dapatkan penurunan dari y. Lalu nilai 5 ini dikalikan lagi di proses berikutnya dengan catatan y sudah dikurangi ya, 2 min 1, dapat 1. Lalu berikutnya disimpan lagi nilai 5 subrutin berikutnya, 5 dikalikan 5 dikalikan 5, ya.
dapatlah 125. Ketika Y 1-1, maka proses akan berhenti, ya di return 1 karena di sini kalau Y-nya sama dengan 0, maka di return 1. Dapatlah pemangkatan dari 5 pangkat 3 itu 125. Ya. Oke, berikutnya deret Fibonacci. Ya, deret Fibonacci. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Deret Fibonacci itu adalah deret yang biasanya itu menjumlahkan ya, menjumlahkan dua bilangan di depannya dan seterusnya ya. Jadi misal X1 dengan X2. Untuk mendapatkan X3 kita ya misalnya kita punya X1, X2. Untuk mendapatkan X3 itu kita tambahkan antara X1 dan X2. Untuk mendapatkan X4 kita menambahkan X2 plus X3 dan seterusnya. Gitu. Oke. Ini kita buat condition-nya, ketika n-nya kurang dari 1, kita return n-nya. Lalu kita kondisi lainnya itu kita hitung dengan bilangan Fibonacci, di mana function name itu adalah n-2 plus function name n-1. Buat satu variabel, misal n number, untuk mendapatkan banyaknya suku yang akan diproses oleh Fibonacci, mau berapa suku di dalam satu deret. Jika nanti kondisinya n number-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka input kan kita tidak valid, maka harus dimasukkan yang positif ya. Lalu buat looping for untuk mendapatkan suku satu persatu melalui pemanggilan fungsi rekursif Fibonacci, lalu masukkan variabel n number sebagai parameter aktual yang akan diproses di fungsi Fibonacci. Nah, ini bisa dilihat ya di layar. Kita deklarasikan dulu fungsinya rekursif Fibonacci if ya. Misal banyaknya suku nanti yang dimasukkan oleh user itu 0 atau -1, maka di return n-nya ya, di return n-nya. Lalu kalau kondisi lain yang lainnya itu boleh ya, boleh apa namanya, diproses ya ke Fibonacci ya. Nah, ini sebagai contoh misal n number yang dimasukkan oleh user ya 8, maka kita dapatkan range 0 sampai 8 ya. Range-nya 0 sampai 8 di sini, 0 sampai 8. Nah, 0 sampai 8 ini akan direkursif di dalam function tersebut ya. 0 dulu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat dulu I sama dengan 0 yang pertama. Maka dicek 0 kurang dari sama dengan 1. Maka yang di-return adalah 0. Ini sebagai X1 ya atau N1. Lalu di iterasi berikutnya ya. Jadi masuk di sini ya, bukan di sini. Karena dia kurang dari 1. Lalu I sama dengan 1, mengikuti range yang di sini ya. 0, 1, 2 ini. Coret, ini 1. 1 dicek. Apakah 1 ya, maaf ini berarti clear. Ini 1 ya. N-nya 1, 1 kurang dari sama dengan 1. Benar, berarti di return 1. Ya. Maka coret ya. Kita dapatkan X. 2-nya adalah 1. Oke. Nah, Fibo ya, ketika I adalah 2, maka dia 2 itu lebih dari 1. Maka tidak masuk di sini tapi masuk di Fibonacci. Maka 2 ini ya kita masukkan N sama dengan 2 dikurangi 2 plus Fibo N-nya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, return Fibo, maka ketika di return Fibo kita dapatkan ya hasil dari Fibo di indeks ke 0 dan Fibo di indeks ke 1. Siapa yang dari sini? Jadi Fibo 0 itu 0, Fibo 1 itu 1. Maka kita dapatkan 0 plus 1 itu adalah 1. Oke. Nah, di iterasi ketiga ya, di indeks ketiga, maka bisa kita ketahui ya, dia masuk ke sini 3 itu lebih dari 1. Fibo 3, N-nya 3 dikurangi 2 sama dengan 1, Fibo dikurangi 1 sama dengan 2. Maka kita dapatkan Fibo 1 dijumlahkan Fibo kedua. Fibo ke-1 berapa? Di sini adalah 1 ya. Fibo kedua siapa? Di sini.
dapatnya 1, maka 1+1 dapat 2. Oke, ya. Di iterasi keempat ya, keempat, sampai dilakukan hingga ke berapa? Ke-7, ya, ke-7. Kenapa? Karena, range-nya 0 sampai 8, tapi itu kurang dari 8 ya, artinya sampai ke-7. Nah, 7 dapatnya adalah Fibo dari Fibo ke-5 plus Fibo ke-6. Fibo ke-5 berapa? 5. Fibo ke-6 8. 5 tambah 8 dapatnya 13. Tuh. Oke, berikutnya ya, membalikkan string. Ya, ini cukup menarik ya. Bagaimana membalikkan string menggunakan, eee rekursi ya. Jadi yang pertama seperti biasanya tadi ya, buat function-nya dulu, dicek ya, condition-nya jika panjangnya, string yang kita masukkan nanti itu sama dengan 0, maka di-return, dibalikkan lagi nilainya, lalu kondisi lainnya, ini bisa dibolehkan masuk ke dalam reverse string, diproses ke function string, pembalikan string. Lalu, kita sediakan nanti variable input berupa misal variable sentence namanya untuk menerima inputan kalimat, lalu kita panggil fungsinya, lalu masukkan variable sentence ke dalam parameter aktualnya function. Nah, ini, contoh contoh, di Python-nya seperti apa, ya. Misal saya masukkan ayam, ya, kalimat ayam. Di subroutine pertama, ya, eee, dicek, ya, apakah panjang dari sentence itu 0? Kan tidak, maka ini tidak berlaku, ya. Karena dia lebih, maka dia masuk sini, dicek ya reverse A, ya, 1. Nah, hati-hati, ini harus diingat, sintaks seperti itu ya, artinya dia mengambil, eee, indeks setelah 0 ya, karena bukan 0. Jadi kalau masih ingat, I itu indeks ke 0, spasi itu indeks pertama, ya, A itu indeks kedua, M itu indeks ketiga, ya. Diingat, ketika diambil di awal indeksnya pertama, maka ini diambil dari indeks ke-1 hingga terakhir. Maka dapatlah kita am, ya, spasi am. Ketika A itu 0, ya, ini dilihat ya, dijumlahkan dengan didapatkan ya variabel A indeks ke-0, maka yang didapatkan adalah I, karena I itu indeks ke-0. Ketika dijumlahkan AM plus I, maka yang di-return adalah spasi AMI. Gitu ya. Ini belum belum dibalik, masih proses. Di subroutine kedua, ya, di reverse ya, ini kita bukan reverse lagi. Seperti yang tadi, hanya saja nilainya yang beda. Kalau tadi IM, yang di sini yang diproses adalah spasi AM. Ketika diambil, indeks yang ke-0 itu adalah spasi, ya. Sedangkan AM itu adalah didapatkan dari, eee, indeks yang pertama, ya. Ini 0, 1, 2, 3, AM, ya. I-nya tidak ikut lagi, sudah diproses di sebelumnya. Oke ya. Maka ketika digabungkan, dapatlah ya, am ya, dijumlahkan dengan spasi ya, dijumlahkan dengan i itu dapat dari yang sebelumnya. Jangan lupa ya sebelumnya. Ingat ya, susunannya reverse dulu, lalu didapatkan, variabel yang indeks pertama, lalu digabungkan dengan sebelumnya. Oke, subroutine ketiga ya, reverse, M ya. Jadi, ini indeks ke-0, 1, 2, 3. Ya, kita dapatkan untuk indeks yang pertama mulai dari M hingga seterusnya ya. Lalu, tapi ingat yang diambil itu dari bagian ini ya. Lalu A itu diambil sebagai indeks pertama, yang A itu indeks ke-0, M itu indeks pertama, lalu digabungkan lagi. Dapat kita M, A, spasi jangan lupa dari sebelumnya ya. Didapatkan dari sebelumnya ya. Di sini plus I. Nah, plus I. Ini juga I. Oke.
Nah, ketika mau di-reverse lagi, kan habis ya, sudah terakhir M ini, sudah habis, maka akan berhenti. Maka hasil akhirnya di sini adalah MAI, ya. Kalau dibalik I am, kalau hasil sentence aslinya itu I am, tapi kalau dibalik jadi ma spasi I, seperti itu, ya, diproses, prosesnya seperti itu. Oke ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi, konversi, bilangan desimal ke bilangan biner, juga bilangan oktal, bilangan desimal ke oktal, dan juga desimal ke heksadesimal. Dan juga nanti contoh ke-6 tentang, triangular, ya, bilangan triangular. Oke.